Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri SAG. Saya mengajar di SD Impres Sailong, Kecamatan Partalasan, Kabupaten Goa. Pemirsa dan sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan salah satu video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 semester 1 dengan pokok bahasan bersih itu sehat. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah: satu, kita ingin mengetahui apa arti bersih, dan kita ingin mengetahui apa manfaat daripada bersih. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran ini kita ingin juga mengetahui apa arti suci. Dan yang ketiga, setelah pembelajaran ini kita mampu mengetahui apa itu najis, najis terbagi berapa. Dan yang terakhir adalah, setelah pembelajaran ini kita ingin mengetahui apa arti hadas, hadas itu terbagi berapa. Jadi setelah materi bersih itu sehat, kita juga mampu mempraktekkan bagaimana cara agar kita bersih, agar kita sehat, bagaimana caranya bersuci dari najis, dan bagaimana caranya bersuci dari hadas. Inilah beberapa tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Pemirsa sekalian, baiklah, saya akan masuk pada materi. Materi yang pertama adalah apa arti bersih. Jadi bersih itu artinya terbebas dari kotoran. Jadi apabila tubuh kita, pakaian kita, dan tempat kita sudah terbebas dari kotoran, maka itulah yang dinamakan bersih. Adapun manfaat daripada hidup bersih itu adalah, kalau kita selalu memperhatikan kebersihan, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Apabila kebersihan lingkungan selalu kita perhatikan, maka udara dan lingkungan kita juga akan menjadi sehat. Kemudian yang kedua, yaitu apa arti daripada suci. Suci itu artinya apabila kita terbebas daripada
najis dan hadas. Jadi kita dianggap suci apabila pada diri kita, pada pakaian kita, pada tempat kita terbebas daripada najis dan hadas. Itulah pengertian daripada suci. Kemudian yang ketiga yaitu najis. Najis itu artinya menurut bahasa adalah kotor, sedangkan menurut istilah najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor. Itulah pengertian daripada najis. Kemudian najis itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, najis ringan. Yang kedua, najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis berat. Adapun contoh daripada najis ringan adalah kencing bayi laki-laki. Jadi salah satu contoh daripada najis ringan adalah kencing bayi laki-laki. Kemudian yang kedua, najis sedang. Adapun contoh daripada najis sedang adalah apabila tubuh kita, pakaian kita, atau tempat kita terkena oleh misalnya kotoran hewan atau bangkai atau darah. Inilah merupakan contoh daripada najis sedang. Kemudian yang ketiga, najis berat. Adapun contoh daripada najis berat itu adalah misalnya kita terkena oleh jilatan anjing atau terkena air liur babi. Itulah salah satu contoh daripada najis berat. Adapun cara mensucikannya, pertama najis ringan. Misalnya pakaian kita terkena oleh kencing bayi laki-laki, maka cara mensucikannya adalah mempercikkan air di atasnya, baru kita gosok-gosok sampai bersih. Apabila ini kita lakukan, maka pakaian kita sudah dianggap suci. Kemudian najis sedang. Anggaplah tubuh kita atau pakaian kita terkena oleh kotoran hewan, anggaplah kotoran ayam, maka cara mensucikannya yaitu dicuci sampai hilang warnanya, baunya, serta
rasanya. Itulah cara mensucikan daripada najis sedang. Kemudian yang ketiga, najis berat. Jadi misalnya kita terkena oleh jilatan anjing, maka cara mensucikannya yaitu dengan cara mencuci sampai 7 kali, dan salah satu di antaranya yaitu harus dicampur dengan tanah. Jadi apakah yang pertama kita campur dengan tanah ataukah yang kedua? Yang jelas dicuci sampai 7 kali, dan salah satu di antaranya harus dicampur dengan tanah. Apabila ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan terbebas daripada najis, dan tentunya ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu hadas. Hadas itu adalah kejadian yang menyebabkan kita terhalang untuk melaksanakan ibadah. Dan ada sesuatu kejadian pada diri kita yang menyebabkan kita tidak sah untuk melaksanakan ibadah. Itulah pengertian daripada hadas. Adapun hadas itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hadas kecil. Jadi yang pertama adalah hadas kecil. Kemudian yang kedua adalah hadas besar. Adapun contoh daripada hadas kecil adalah misalnya kita buang angin, kita buang air kecil, atau kita buang air besar. Inilah contoh daripada hadas kecil. Jadi misalnya kita sudah mengambil air wudhu dan ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, misalnya buang angin, maka wudhu yang kita lakukan tadi itu menjadi batal dan kita harus mengambil ulang kembali. Itulah contoh daripada hadas kecil dan akibatnya kalau kita terkena oleh hadas kecil. Kemudian yang kedua, hadas besar. Apa contoh daripada hadas besar itu? Hadas besar salah satu contohnya adalah misalnya seorang perempuan yang sudah dewasa pasti akan mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Kalau dia mengalami haid atau menstruasi, berarti orang itu terkena dengan hadas besar. Contoh yang kedua, seorang laki-laki yang sudah dianggap balik
dan dia mengalami mimpi basah atau berhubungan badan, maka itu merupakan hadas besar. Adapun cara mensucikan antara hadas kecil dan hadas besar itu berbeda. Kalau hadas kecil, kita cukup mengambil wudhu, membersihkan, baru kita mengambil wudhu, maka kita sudah dianggap suci. Akan tetapi apabila kita terkena oleh hadas besar, maka tidak cukup hanya dengan mengambil wudhu. Akan tetapi sebelum kita berwudhu, maka kita harus melakukan yang namanya mandi besar atau mandi wajib. Nanti setelah kita melakukan mandi besar atau mandi wajib, baru kita melakukan atau mengambil wudhu. Disitulah baru kita dianggap sebagai orang yang suci dan sah untuk melaksanakan daripada ibadah. Misalnya kita hendak melaksanakan sholat, apabila kita terkena oleh hadas besar, maka sebelum kita berwudu harus terlebih dahulu kita melakukan mandi wajib atau mandi besar. Nanti setelah itu baru kita berwudu lanjut untuk melaksanakan sholat. Inilah perbedaan antara hadas kecil dengan hadas besar. Adapun manfaat dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, bersih. Apabila kita selalu hidup bersih, maka insya Allah tubuh kita akan menjadi sehat. Adapun efek atau dampak terhadap lingkungan, apabila kita selalu menjaga lingkungan sekitar kita untuk menjadikannya bersih, maka udara akan menjadi sehat dan lingkungan menjadi indah. Kemudian yang kedua, suci. Kita sebagai umat Islam, apabila menghendaki diri kita ingin selamat, maka jelas kita harus menjaga tubuh kita agar tetap suci, terbebas dari najis dan hadas. Dan yang ketiga, kita sebagai umat Islam, apabila mengalami atau terkena oleh najis, maka tentunya najis itu harus disucikan sebelum kita melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena apabila kita melaksanakan ibadah, sedangkan pada tubuh kita, pada pakaian kita, dan pada tempat kita terkena oleh najis, maka jelas ibadah yang kita laksanakan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, hadas. Pada tubuh kita ini, apabila ada sesuatu yang keluar, maka itu akan menyebabkan kita menjadi tidak suci. Anggaplah keluar angin, buang air kecil, buang air besar, mimpi basah, haid, dan lain-lain sebagainya. Itu yang akan membuat
hubungan kita kepada Allah menjadi terhambat. Kenapa? Karena kita dalam keadaan tidak suci. Dan apabila kita mengalami hal yang demikian, maka tentunya kita harus mensucikan diri sebelum menghadap kepada Allah atau sebelum kita beribadah. Saya kira untuk materi kali ini cukup jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.